Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sarah dengan NIM C1C024097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba fiskal yang sesuai aturan pajak. Tujuannya yaitu yang pertama untuk pengecekan draft pajak, yang kedua untuk memenuhi draft laporan, dan yang ketiga untuk meminimalisir salah hitung pajak. Nah, dasar jenis koreksi fiskal itu diatur dalam Perpajakan Undang-Undang Nomor 36. Nah, ini disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Yang koreksi fiskal positif yaitu pada umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Nah, biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dana cadangan atau hibah dan sumbangan. Nah, sedangkan koreksi fiskal negatif ini adalah yang menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Penyebabnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha PPh pasal 4 ayat 2. Nah, contohnya itu seperti penghasilan transaksi saham, penghasilan hadiah, atau undian. Kemudian kita masuk pada pengertian rekonsiliasi fiskal. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Jenis rekonsiliasi fiskal ini yaitu ada beda tetap dan beda waktu. Di beda tetap ini itu disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan beda waktu yaitu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu PT ABC menyusun laporan keuangan komersial tahun 2024 dan menemukan beberapa transaksi. Yang pertama, perusahaan membebankan biaya representasi sebesar 80 juta. Yang kedua, menurut aturan perpajakan, biaya representasi hanya boleh dikurangkan maksimal 50 juta. Dan yang ketiga, selain itu, perusahaan menerima pendapatan bunga deposito sebesar 20 juta yang merupakan objek PPh final. Hubungan koreksi dan rekonsiliasi dalam kasus ini itu yang langkah rekonsiliasi fiskal. Perumusan mencocokkan laporan komersial dengan aturan pajak dan menemukan pos yang membutuhkan penyesuaian. Koreksi fiskal yang dilakukan yang pertama, biaya representasi koreksi fiskal positif sebesar 30 juta karena yang 80 juta tidak seluruhnya diperbolehkan. Dan yang kedua, pendapatan bunga deposito karena fiskal negatif sebesar 20 juta karena pendapatan tersebut bersifat final sehingga masuk dalam penghasilan kena pajak. Nah, kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal ini dan koreksi fiskal merupakan dua konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menjembatani perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal berperan sebagai penyesuaian atas pos-pos pendapatan maupun biaya yang dalam praktik akuntansi diakui secara berbeda dari ketentuan fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.